Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita hingga pada saat hari ini. Kita bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita hingga pada hari ini. Di sini kami sekeluarga yang tergabung dalam vokal group Ginbers ingin mengajak saudara-saudari semua untuk bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga di dalam video ini kami juga ingin menyaksikan bagaimana Tuhan luar biasa telah memberikan kesembuhan kepada kami ketika kami sekeluarga menderita COVID-19. Baiklah, saat ini kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari GB 16 Kau Yang Layak dan GB 17 Abadi Tak Nampak. Terbatas hidup bagaikan
Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini kita akan melanjutkan kesaksian kami bagaimana kami dipulihkan Tuhan dari virus COVID-19. Awalnya di tanggal 20 Juni 2021, suami saya mulai badannya panas ya. Kemudian selera makannya juga tiba-tiba hilang. Sehingga untuk kami mulai curiga, karena memang kondisi saat ini adalah kondisi pandemi COVID-19 ya. Sehingga jika suhu tubuh kita naik, kita pasti akan curiga. Sehingga di tanggal 22 Juni, kami bertiga pergi ke rumah sakit untuk tes PCR. Dan memang hasilnya ternyata suami saya positif COVID-19. Puji Tuhan, saya dan putri saya masih negatif pada saat itu. Mungkin pada saat itu kondisi kami sangat bingung ya, bagaimana suami saya terkena COVID-19 di saat dia memang pada saat itu penyakit kanker tiroidnya masih belum dinyatakan sembuh oleh dokter. Namun kami yakin dan percaya bahwa kesembuhan pasti akan datang daripada Tuhan, sehingga kami memutuskan untuk melakukan isoman mandiri di rumah. Karena memang kondisinya pada saat itu ya, di bulan Juni itu tingkat kenaikan penderita COVID-19 sangat tinggi, sehingga yang boleh dirawat di rumah sakit hanyalah orang-orang yang memang dalam kondisi yang sudah sangat parah. Sehingga kami memutuskan untuk suami saya dirawat di rumah saja. Namun di hari-hari pertama ketika suami saya terjangkit dari virus 19 ini, dia seperti tidak bisa tidur ya pada malam harinya. Kami berkomunikasinya lewat via WhatsApp ya. Kemudian kami memberi semangat, saya dan putri saya, ayo bahwa Papa bisa untuk bernafas, ayo, karena ada kekhawatiran tidak bisa bernafas sehingga tidak bisa tidur. Kemudian saya dan putri bergantian memberikan semangat, dan walaupun sudah ada oksigen ya, pada saat itu kami sudah menyediakan oksigen. Mungkin kondisi mental seseorang mungkin kalau dalam kondisi itu memang seperti itu, sehingga karena kami pun jadi kurang tidur ya, saya dan putri saya ya, sehingga kondisi kami juga jadi drop ya. Kemudian di tanggal 25 Juni saya juga, badan saya sudah mulai panas. Disusul putri saya di tanggal 26 Juni, badan putri saya juga panas. Kami panasnya lumayan tinggi ya, di angka 38,9 derajat Celcius, sehingga kami kembali dites kembali ya dari puskesmas di tempat kami. Kami tes sehingga ternyata hasilnya memang benar, saya dan putri saya juga positif COVID-19. Ya, kami memutuskan kami dirawat isoman mandiri bersama di rumah. Di sini kami ingin berbagi apa yang kami rasakan ketika kami terkena virus COVID-19. Kami merasakan berbeda ya satu dengan yang lainnya. Kalau suami saya, dia merasakan ada mual seperti itu, sehingga makanan yang masuk ke dalam tubuhnya dikeluarkan kembali untuk minggu-minggu awal terkena virus COVID-19 ini ya, sehingga berat badannya turun drastis. Puji Tuhan, pada saat ini sudah mulai normal kembali. Dan juga buat anak kami Venta, dia merasakan ada pusing di kepalanya, ada juga pileknya. Tetapi terkhusus buat saya pribadi, saya merasakan hal yang luar biasa, karena batuk berkepanjangan dari pagi sampai malam, batuknya tidak berhenti-henti, sehingga sampai saya tidak bisa berbaring untuk tidur. Kita bertiga tidur tidak bersama ya, jadi karena COVID-19 ini kita tidurnya berpisah. Suami saya di kamarnya, putri saya di kamarnya, saya di ruang tamu. Mereka bisa tidur, tapi kalau saya karena batuk itu sampai malam saya nggak bisa tidur. Saya hanya bisa jalan
di ruang tamu. Namun saya tahu bahwa saya harus tidur, karena dengan tidur pasti kesehatan kita akan cepat pulih kembali. Karena kalau saya membaringkan badan pada saat itu seperti ada sesak ya di dalam dada saya ini, sehingga saya harus batuk terus, sehingga saya ingat suatu cerita di dalam Alkitab bagaimana seorang wanita yang sakit pendarahan, ketika ia beriman bahwa jika ku jamah jubah Tuhan Yesus aku akan sembuh. Pada saat itu saya juga memiliki iman, jika aku sebut nama Tuhan Yesus aku juga bisa tidur gitu. Sehingga saya memutuskan untuk berbaring tidur gitu. Dan ternyata puji Tuhan, walaupun saya masih batuk dalam posisi tidur, namun saya terus menyebut nama Tuhan Yesus. Ketika lama-lama tanpa saya sadari saya tertidur. Begitu dibangun di pagi hari, sehingga saya sangat bersuka cita ya. Ternyata saya sudah tidur tadi malam. Itu untuk bisa tidur saja saya sudah sangat bersyukur pada saat itu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena saya yakin dan percaya itu semua karena Tuhan Yesus. Demikian tadi, nanti kami akan lanjutkan kembali kesaksian kami. Saat ini kita kembali mengajak saudara-saudari semua untuk memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari GB 19, Ya Tuhan siapakah yang boleh diam, dan KJ 73, Hai langit pasanglah telingamu. Yang
langit pasangkan telingamu, dengar ucapanku wahai bumi. Semoga firman-Mu di hatimu, dan sedang pohon akan berbukti. Berilah hormat-Mu pada Tuhan, sambil umat Tuhan di jalannya. Biarlah nama Tuhan ku serukan, karena kekalah kebenarannya. Walau umat tidak matinya, hidup sengsara di kota dosa, Tuhan berkat kasih kurnia-Nya yang memberikan keselamatan. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di sini kami akan melanjutkan kembali kesaksian kami. Di sini kami ingin berbagi bagaimana kami caranya untuk melawan corona virus 19 ini. Saudara-saudari, puji Tuhan ya, ketika kami terkena virus ini, hal yang pertama yang saya ingat untuk saya lakukan, saya mohon pertolongan dari Tuhan Yesus, dan saya mohon doa dari jemaat kami berkhusus di sektor Yerusalem. Dan puji Tuhan, mereka mendukung kami sehingga banyak yang menelpon beritahu bagaimana caranya untuk menghadapi virus 19 ini. Terkhusus juga ada Bulaspin ya, jemaat satu sektor kami yang duluan terkena virus 19 dan sudah sembuh. Dia berbagi kepada kami bagaimana caranya, dengan cara dia, puji Tuhan, dia memiliki seorang calon menantu namanya Regina ya, seorang perawat yang membantu kami untuk memberikan obat 14 hari untuk kami. Obat itu ada antivirusnya dan vitamin B, C, dan juga vitamin D, zinc ya, itu untuk meningkatkan imun kami. Dan juga puji Tuhan, banyak yang memberitahu juga bagaimana caranya kami menghadapi ini. Dan semuanya itu diawali setiap pagi ya, ketika bangun pagi saya sungguh bersyukur Tuhan selalu membangunkan saya pagi hari. Dan setiap pagi saya bangun dan membuka jendela kamar dan merasakan bagaimana udara pagi yang begitu sejuk membuat saya merasa begitu dekat dengan Tuhan. Di situ saya memulai hari dengan berdoa dan membaca firman, karena saya mengingat tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, sebagai seorang tiang doa dalam keluarga. Saya berdoa buat keluarga dan juga buat saudara-saudara semua. Dan puji Tuhan, setelah itu saya memberikan makanan buat kami. Puji Tuhan, makanan itu saya sambil saya masak, saya sambil mendengarkan puji-pujian, sehingga memberikan saya semangat setiap pagi untuk mengawali hari. Dan makanan kami yang terutama harus ada sayur-sayurannya ya, karena seperti saran dari dokter perusahaan suami saya yang menganjurkan untuk dalam satu hari itu harus makan 4 macam sayur, dan juga ada telur rebus ya 2 kali sehari, dan juga kita makan ikan, makan makanan yang sehat. Demikian. Setelah kami makan, kami berjemur ya di luar, kami berolahraga ringan. Pada waktu awal-awal kondisi kami masih lemah, kami hanya berjemur saja. Tapi makin hari semakin dipulihkan, sudah bisa berjalan, dan kesini-sininya juga sudah bisa lari ya. Dan ketika kami hampir 3 bulan itulah kami selalu berjemur, sehingga badan kami sedikit menjadi gosong.
Ya Bapak, yang penting kami menjadi semakin sehat dan semakin dipulihkan. Setelah kami berjemur, kami juga melakukan okup ya. Okup itu seperti uap, kita air yang mendidih, kemudian kita taruh garam 2 sendok teh, dan juga kita taruh minyak kayu putih. Kemudian kita tutup dengan handuk sehingga uapnya tidak kemana-mana. Awal mungkin pasti kita akan batuk ya, tapi kita harus coba kembali, kita tutup kembali sehingga kita bernapas, kita tarik nafas dalam dan juga kita buka mulut. Nah, di situ kita akan merasakan sungguh kesegaran yang luar biasa setelahnya ya. Untuk saya pribadi, setiap habis kita menguap begitu, pasti seperti ada keluar cairan dari hidung saya, seperti membersihkan paru-paru saya. Itu kami lakukan hampir 3 bulan setiap hari. Dan kemudian kita juga minum rebusan jahe, serai, juga kayu manis dan sedikit kunyit. Nah, kemudian kita taruh di gelas dan kita campur juga dengan 1 sendok madu dan jeruk nipis sedikit. Itu juga kita minum sampai sekarang 2 kali sehari, sehingga pelan-pelan tubuh kami semakin dipulihkan. Dan juga setiap malam kami setelah terinfeksi virus corona ini, kami setiap malam teratur untuk beribadah, karena kami merasakan bahwa pemulihan kesehatan kami ini sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan. Jadi kami takut untuk jauh dari Tuhan, sehingga kami selalu beribadah setiap malam untuk mengucap syukur bagaimana Tuhan sudah memulihkan kami hingga pada saat ini. Itulah hal-hal yang kami lakukan ketika kami menghadapi virus nanti. Dan juga ya, di awal-awal ketika kita merasakan agak sedikit sesak, itu kita juga menaruh minyak kayu putih ya di hidung dengan menggunakan cotton bud, ataupun juga pakai tisu kita masukin, kita taruh ke hidung sehingga pernapasan kita agak sedikit lebih ringan, lebih enteng. Nah, itulah beberapa hal yang kami lakukan ketika kami menghadapi virus 19 ini. Dan juga kami minum di 14 hari pertama itu, kami minum tadi obat dari antivirus dan juga vitamin-vitaminnya. Demikian yang bisa kami berbagi tentang apa yang kami lakukan ketika kami menghadapi virus ini. Dan saat ini kita kembali memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita bernyanyi dari KJ 405, Kaulah ya Tuhan, Surya hidupku, dan KJ 429, Masih banyak orang berjalan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kaulah
murid-Mu tidak sudi bekerja, mengabarkan cinta kasih-Mu pada dunia tercela. Maka Injil yang Kau berikan pasti kini tak tersebar, sehingga dunia akan hilang, tetap berdosa bercemar. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang bertobat. Roh Kudus yang mengurapi agar kami tetap teguh di dalam kasih, melayani setiap orang bergelut di dalam kasih, melayani setiap orang bergelut. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di sini kami ingin mengucapkan terima kasih buat orang-orang baik yang sudah Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami, membantu kami untuk bisa pulih seperti saat ini. Kami terima kasih terkhusus buat Adinda Regina, terima kasih sudah menjadikan Open 14 hari buat kami. Kami terima kasih juga untuk jemaat sektor Yerusalem yang sudah berdoa buat kami dan memberikan kami semangat dan memberikan kami saran-saran untuk bagaimana kami mengatasi dari virus COVID-19 ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara kami dari keluarga Ginting yang rutin menelpon kami, memberikan kami semangat untuk berjuang melawan corona ini. Dan juga untuk ibu teman sepelayanan kami ya di vokal grup Agape, Pak Pangau dan Bu Pangau yang secara rutin mengirimkan makanan kepada kami ketika kami tidak sedang selera makan, dan ketika diberikan kiriman tersebut kami merasa makan itu begitu nikmat. Terima kasih. Dan kami juga mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Boro ya buat kiriman buah dan madunya. Juga kami ucapkan terima kasih untuk tetangga kami yang baik, khusus untuk Pak Win dan Bu Win yang selalu siap membantu kami ketika kami ingin membeli sesuatu di luar sana ketika kami belum boleh untuk keluar. Dan juga kami berterima kasih juga buat Pak RT di Cilangkap, Bapak Korsek Yerusalem, dan juga banyak orang yang sudah memberikan kami semangat, memotivasi kami, memberikan kami tips-tips bagaimana menghadapi virus corona ini, sehingga kami puji Tuhan pada saat ini kami sudah pulih. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Baiklah, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi bersama dari KEE 201 Malam Ate Tuhu Tuhu dan KEE 184 Yesus Tuhanku Jaminisa. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Sasa
saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini kami ingin memberikan kesaksian bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami sekeluarga, dan kami yakin dan percaya dengan firman Tuhan yang berkata bahwa pencobaan yang ada itu tidak akan melebihi daripada kekuatanmu. Itu boleh kami rasakan, saudara-saudari, bagaimana tangan Tuhan luar biasa menolong kami dari setiap pergumulan demi pergumulan. Dan puji Tuhan, pada saat ini kami sudah sembuh dari COVID-19, dan kami sungguh bersyukur. Dan oleh karena itu kami ingin selalu memuliakan nama Tuhan, karena Allah itu begitu luar biasa mengasihi kami. Pada saat ini kami boleh menyaksikan betapa Tuhan itu begitu baik. Hingga pada saat ini kami masih boleh memiliki nafas kehidupan, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan sepanjang kehidupan kita. Dan kiranya pada saat ini kami bersyukur, kami bertiga sudah divaksin, dan biarlah kedepannya kami boleh semakin sehat dan bebas dari virus COVID-19. Dan kami juga berharap kita semua yang mendengar video ini juga boleh sudah divaksin ya, karena kita berdoa bersama-sama agar kiranya virus corona ini boleh segera berlalu dari negeri kita ini, dan kita semuanya semakin dipulihkan kesehatannya. Baiklah, kita akan kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari GB 47, Kasih Itu Sabar, dan KJ 427, Ku Suka Menuturkan. Mari kita memuliakan Tuhan. Kasih itu sabar.
Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di sini kami vokal group Gimbes mengucapkan terima kasih buat saudara-saudari yang sudah menonton video kami ini dari awal sampai akhir. Biarlah lagu kita yang kita nyanyikan boleh buat kemuliaan nama Tuhan, dan juga kesaksian yang kami berikan boleh menjadi berkat buat kita semua. Di sini kami mohon pamit. Saya Yuneta Irianti Sinulinga, dan juga putri saya yang cantik, Piaren Loventa Ginting, dan suami saya yang ganteng, Samuel Ginting. Kami mohon pamit. Shalom dan Berjua-jua kita kita keringat. Tuhan Yesus memberkati.